Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Kirani dari kelas 11-4. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai The Dark Age atau yang biasa kita kenal dengan zaman kegelapan. The Dark Age, era kehancuran dan kegelapan yang melanda Eropa di abad kelima. Francesco Petrarca, dikenal sebagai Petrarch, adalah orang pertama yang menciptakan istilah zaman kegelapan. Dia adalah seorang ilmuwan Italia pada abad ke-14 yang sangat populer. Masa ini menjadi titik nadir dalam perkembangan peradaban manusia, di mana ilmu pengetahuan, seni, dan kebudayaan merosot drastis. Masa The Dark Age, zaman kegelapan, mengapa bisa terjadi? Dan bagaimana peradaban akhirnya keluar dari masa yang seram tersebut? Simak video ini sampai akhir. Dark Age, bayangkan dunia setelah jatuhnya kekaisaran Romawi di masa kekacauan serta ketidakpastian. Sebuah dunia di mana keagungan Roma dengan struktur yang menjulang tinggi dan wilayah yang luas direduksi menjadi reruntuhan belaka dan provinsi-provinsi yang terfragmentasi. Ini adalah dunia yang muncul setelah runtuhnya salah satu kerajaan paling berpengaruh dalam sejarah. The Dark Age atau masa kegelapan atau zaman kegelapan adalah periode yang relatif gelap dalam sejarah peradaban manusia. Zaman ini adalah zaman di mana negeri barat mengalami krisis ilmu pengetahuan akibat kekuasaan gereja yang absolut. Rentang waktunya itu bervariasi dari satu peradaban ke peradaban lainnya. Tetapi, secara umum, masa ini mencakup abad pertengahan dari sekitar abad ke-5 hingga abad ke-15 Masehi. Masa ini ditandai dengan kemunduran dalam bidang sosial, politik, ekonomi, dan juga intelektual. Apa sih penyebab dari terjadinya The Dark Age ini? Mengapa The Dark Age ini bisa terjadi? Faktor utamanya adalah kehancuran dan keruntuhan dari beberapa peradaban maju pada masa sebelumnya. Contohnya adalah dengan runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-5 Masehi menjadi salah satu momen kritis yang mengawali masa gelap atau masa The Dark Age ini di Eropa. Karena hal itulah, salah satu dampak paling memilukan dari masa The Dark Age atau zaman kegelapan ini itu adalah kehancuran perpustakaan dan juga karya-karya berharga dari masa sebelumnya. Banyak perpustakaan besar seperti perpustakaan Alexandria hancur akibat invasi dan juga perang. Buku-buku berharga yang berisi ilmu pengetahuan dan juga kebijaksanaan kuno itu hilang selamanya, menyisakan kekosongan ilmu pengetahuan yang luar biasa. Maka dari itu, pada masa The Dark Age atau pada zaman kegelapan ini disebut masa yang mengalami krisis ilmu pengetahuan. Keterbelakangan dalam ilmu pengetahuan pada zaman kegelapan ini itu juga dikarenakan kemunduran intelektual dan minimnya dukungan terhadap ilmu pengetahuan itu menyebabkan penemuan dan juga inovasi. Akibatnya, peradaban manusia itu mengalami kemunduran yang signifikan dalam bidang ilmu pengetahuan dan juga teknologi atau iptek. Pada masa The Dark Age ini atau pada zaman kegelapan ini, itu ada pengaruh agama dan juga dogma. Selama masa kegelapan, agama dan dogma seringkali mendominasi pandangan dan pemikiran masyarakat. Hal ini menyebabkan masyarakat cenderung menolak pemikiran yang berbeda dan tidak kritis terhadap gagasan yang baru. Akibatnya, perkembangan keilmuan itu menjadi terhambat dan juga peradaban mengalami kemacetan dalam pencarian kebenaran. Apakah peradaban mampu keluar dari masa kegelapan tersebut? Tentu saja. Meskipun masa kegelapan adalah periode yang gelap dan sulit, peradaban akhirnya mampu keluar dari masa tersebut. Perubahan sosial dan perkembangan ekonomi pada akhirnya membawa peradaban menuju zaman Renaissance dan kemudian masa pencerahan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan seni menjadi pusat perhatian, dan peradaban mulai pulih dari kemunduran yang terjadi. Apakah ada pelajaran yang kira-kira bisa kita ambil dari masa The Dark Age ini atau yang bisa kita sebut zaman kegelapan ini? Tentu saja ada. Masa The Dark Age itu memberikan pelajaran berharga bagi manusia.
Hal ini mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga peradaban dan juga pengetahuan, serta tidak mengulangi kesalahan-kesalahan pada masa lalu. Kita harus selalu berupaya untuk terus berkembang dan maju, menghormati perbedaan, dan membuka pikiran terhadap gagasan baru. Zaman kegelapan atau Dark Age mencakup periode sejarah Eropa dari akhir abad ke-5 hingga abad ke-15, ditandai oleh ketidakstabilan politik, penurunan budaya, dan kurangnya inovasi. Namun, juga menyaksikan perkembangan agama Kristen, sistem feodalisme, dan pada akhirnya munculnya gerakan Renaissance yang mengubah arah peradaban Eropa. Meskipun disebut kegelapan, periode ini memiliki nuansa kompleks dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi di berbagai bidang. Jadi kesimpulannya, zaman kegelapan bukanlah periode sepenuhnya gelap, tetapi gejolak dan transformasi yang mempersiapkan jalan bagi perkembangan selanjutnya. Pada pembahasan ini, saya akan membahas mengenai kolonialisme dan perlawanan bangsa Indonesia. Jadi, sebelum kedatangan bangsa Barat, itu memang sudah ada perdagangan dunia. Kita menyebutnya sebagai jalur sutra, jalur Nusantara, atau jalur rempah. Bangsa Barat datang ke dunia timur yang pertama adalah akibat jatuhnya Konstantinopel sebagai pintu masuk perdagangan bangsa Barat yang jatuh serangan Turki. Kemudian, bangsa Barat ini memiliki semangat internal yang tinggi di dalam diri mereka, yaitu mereka ingin kekayaan, gold, glory, dan juga gospel. Inilah yang kita sebut dengan Age of Exploration atau abad penjelajahan, yang dimana bangsa Barat mulai menjelajahi dunia dan meletakkan dunia dua negara Barat yang sangat terkenal, yaitu Spanyol dan juga Portugis. Saking sering berseterunya mereka, akhirnya mereka ini terikat oleh perjanjian yang disebut Tordesillas dan juga Saragossa. Sehingga kemudian dunia ini tuh seolah-olah terbelah menjadi dua dan hanya milik mereka berdua. Apakah ketika Portugis datang ke Indonesia kita terima? Tentu saja tidak. Ketika Portugis datang pertama kali ke Indonesia, memang tidak langsung diterima. Portugis itu mendapat perlawanan dari Aceh, Ternate, dan juga Demak. Namun muncul nih negara-negara kolonial jenis baru dan juga modern, yaitu Inggris, Prancis, dan juga Belanda. Nah, Indonesia sendiri itu pernah dijajah oleh Belanda. Negara yang sangat kecil, namun memiliki perusahaan multinasional yang sangat besar, yang kita sebut dengan VOC. VOC ini didirikan pada tahun 1602, yang dimana perusahaan multinasional ini itu kemudian sangat besar dan mengeruk kekayaan kita. Tetapi, VOC ini mengalami kebangkrutan pada akhirnya. Dikarenakan apa? Dikarenakan adanya korupsi pada tahun 1799. Apa sih hebatnya VOC itu? Ada yang mengatakan jika dibandingkan atau digabungkan semua perusahaan multinasional seperti Apple, Facebook, Microsoft, dan lain sebagainya, itu tidak akan dapat menyaingi VOC ini. Kenapa? Karena sebenarnya VOC ini itu memiliki hak-hak istimewa atau yang kita sebut dengan hak oktroy. Hak oktroy antara lain yang pertama dapat monopoli hak dagang, yang kedua mencetak dan menerbitkan uang, yang ketiga dapat memiliki pemerintahan sendiri, kemudian memiliki angkatan perang, memungut pajak, perang dengan negara lain, dan juga mengadakan perjanjian. Salah satu gubernur jenderal yang sangat terkenal pada masa itu adalah Johannes van den Bosch. Johannes van den Bosch itu memiliki ide, bagaimana jika kalau pemerintah Belanda menerapkan gaya penjajahan yang baru, yaitu dengan apa? Dengan sistem tanam paksa atau Kulturstelsel. Mengingat bahwa harga rempah-rempah sudah tidak mahal lagi dan digantikan oleh tanaman komoditas baru yang pada saat itu seperti kopi, gula, dan juga teh. Namun pada praktiknya, tanam paksa ini justru hanya merugikan masyarakat. Kenapa? Karena dari kebijakan Kulturstelsel, petani justru malah menanam melebihi ketentuan. Kemudian ketika ada kelebihan penjualan, ini malah dimanfaatkan oleh pegawai kolonial sebagai bonus bagi mereka.
Jadi, pada masa kolonial di Indonesia, itu menyaksikan perlawanan yang gigih bangsa Indonesia terhadap penjajah. Meskipun dihadapkan pada kesulitan, semangat perjuangan dan tekad untuk meraih kemerdekaan itu mengukir halaman heroik dalam sejarah. Pada kesimpulannya, perlawanan tersebut menjadi tonggak penting yang membentuk suatu identitas nasional Indonesia dan mengantarkan negara ini menuju kemerdekaan pada tahun 1945. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Nadia Putri Kirani, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.